Mengapa sangat penting untuk bangun pagi? Beberapa dari kalian tidak menginginkannya, itulah mengapa kalian tidak mendapatkannya. Saya tidak tidur ketika saya lelah. Saya tidur ketika saya selesai jutawan rata-rata bangun. Pukul 4 pagi, jadi itu dimulai pukul 4 pagi di mana saya akan memulai dan saya akan memulai. Dengan kardio saya, kemudian saya akan sarapan, dan kemudian saya akan pergi ke pusat kebugaran. Dan kemudian saya pergi bekerja. Beberapa dari kalian tidak tahu seperti apa jam 4 pagi. Mengapa kalian tidak bangun pukul 4.30? Karena kalian terlalu sibuk tidur. Saya cukup yakin, saya bangun lebih awal dari kalian semua. Kami tidak tidur ketika kami lelah, kami tidur ketika kami terlalu sibuk menekan tombol tunda. Berkali-kali, alasan terdengar paling baik bagi orang yang mengarangnya, dan jika kita benar-benar bisa jujur, beberapa dari kalian bahkan tidak tidur sampai sekitar pukul 4 pagi. Jika kamu bisa bangun sebelum seluruh dunia terbangun, tepat sebelum musuh terbangun, kamu bisa menyelesaikan banyak hal. Kamu akan jauh lebih produktif. Berhentilah mengasihani dirimu sendiri. Bangunlah badanmu. Dan kemudian mereka bertanya padaku, mengapa kamu bangun sepagi ini? Ambillah tanggung jawab untuk mewujudkan hidupmu. Bangunkan binatang buas di dalam dirimu. Bangun jam 4 pagi. Jadi saya mulai berkata pada diri sendiri, pasti ada alasan ketika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, ketika Anda memiliki seseorang untuk dicintai, ketika Anda memiliki sesuatu untuk dinantikan. Ketika Anda bangun di pagi hari, lihat orang-orang yang memiliki sesuatu untuk dinantikan tidak memerlukan jam alarm, karena mereka memiliki alasan untuk menjadi diri Anda sendiri. Jika kamu ingin memiliki salah satu kehidupan terbaik di dunia, yaitu Anda hidup sesuai keinginan kamu sendiri, maka kamu harus membayar iuran kamu untuk mencapainya. Kamu telah memutuskan bahwa kamu tidak akan membiarkan keadaan menentukan kamu. Kamu telah memutuskan bahwa kamu tidak akan membiarkan kejadian hal-hal yang ditentukan oleh kehidupan orang-orang tentang siapa Anda. Kamu memiliki masalah dengan hidup kamu. Kamu memiliki masalah dengan lingkungan kamu. Lakukan sesuatu tentang hal itu jika kamu menginginkan lebih banyak kebebasan dalam hidup kamu. Kamu harus memiliki lebih banyak disiplin jika kamu melakukan apa yang mudah. Hidup kamu akan sulit, tetapi jika kamu melakukan apa yang sulit, hidup kamu akan mudah. Kamu memutuskan bahwa kamu tidak akan menjalani hidup dengan menjadi seorang pengeluh. Menjadi seorang pengeluh bahwa kamu akan bertanggung jawab atas apa yang kamu inginkan. Kamu ingin menciptakan kemampuan terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia di atas hewan adalah kemampuan untuk memilih. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ketika alarm biasa berbunyi di pagi hari, hal pertama yang saya lakukan adalah berguling dan menekan tombol tunda. Pada saat itu, kamu memiliki pilihan untuk menekan tombol tunda dan kembali tidur di tempat tidur Anda yang hangat dan nyaman, atau membuka mata dan bangun dari tempat tidur. Itu adalah pilihan yang membutuhkan disiplin. Sekarang saya tidak memiliki disiplin apapun, saya selalu mengambil jalan yang mudah. Itu lebih nyaman. Masalahnya adalah ketika kamu membuat keputusan ini, karena itu adalah keputusan pertama yang kamu buat secara harfiah pada saat kamu bangun. Kamu melepaskan diri kamu dari tanggung jawab. Kamu secara harfiah melatih pikiran kamu untuk mengambil jalan keluar yang mudah sepanjang hari, yang pada gilirannya membawa kamu mengambil jalan keluar yang mudah sepanjang bulan. Disiplin sepanjang tahun bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Itu adalah otot yang harus kita latih dan saya tidak peduli apa yang dikatakan orang. Semuanya dimulai dari detik pertama. Bagaimana kamu memulai hari kamu? Dan keputusan yang kamu buat saat itu, tidak sekecil bangun dari tempat tidur atau tidak, itu adalah keputusan yang dapat membentuk sisa hidup kamu.
Ini bukan semacam motivasi atau inspirasi. Ini adalah kebenaran ketika saya masih muda. Saya bermimpi bahwa suatu hari saya akan mendapatkan pekerjaan yang membayar saya $50.000 setahun. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi seorang anak laki-laki di tempat asal saya. Jika kamu memberitahu saya saat itu bahwa saya akan menjalankan perusahaan dengan penghasilan 7 digit dan membangun bisnis saya sendiri, saya akan menertawakan Anda. Itu tidak sampai saya mulai percaya bahwa saya dan saya sendiri dapat membentuk dunia saya. Saya mulai mencapai apapun yang saya inginkan. Keputusan kecil di pagi hari jika kamu membuka mata dan bangun dari tempat tidur. Putusan berikutnya yang kamu hadapi hari itu, kamu sekarang akan disiplin untuk tidak mengambil jalan yang mudah keluar. Orang-orang tidak menyadarinya, tetapi tempat tidur itu pada dasarnya dapat mewakili seluruh hidup kamu. Jika kamu tetap di tempat tidur itu, kamu benar-benar tinggal di zona nyaman kamu. Yang berarti hari kamu akan dihabiskan di zona nyaman kamu dan bulan kamu, tahun kamu, dan sebelum kamu menyadarinya, kamu menghabiskan seluruh hidup kamu di zona nyaman kamu. Tidak pernah mendorong diri kamu ke ketinggian baru, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Mengambil risiko untuk bergerak maju semuanya dimulai di detik pertama hari kamu, jadi jangan anggap enteng. Mulailah membangun disiplin. Itu adalah sesuatu yang saya mulai lakukan dan itu sangat membantu saya. Itu tidak mudah, tetapi itu sepadan. Mulailah hari Anda dengan niat hari ini. Saya akan hadir hari ini. Saya akan bersikap baik hari ini. Saya akan menjadi contoh yang saya harapkan dari orang lain. Hari ini saya akan memberikan segalanya di setiap momen ini. Semua tentang niat. Ketika kamu mengarahkan fokus kamu pada kebaikan, kamu akan melihat lebih banyak kebaikan. Jika fokus Anda diarahkan pada stres dan perjuangan, Anda akan melihat lebih banyak stres dan perjuangan. Jika kamu ingin benar-benar bahagia, bersyukurlah. Itulah rahasia orang-orang bahagia. Adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi luangkan waktu untuk bersyukur, luangkan waktu untuk niat dan harapan akan hari yang hebat hari ini. Akan datang, penuhi pikiran Anda dengan sesuatu yang positif, baca atau dengarkan sesuatu yang membangkitkan semangat, sesuatu yang akan menumbuhkan pikiran atau jiwa Anda. Anda menarik niat Anda menarik keyakinan Anda menarik apa yang Anda rasakan. Jadi bangunlah dan rasakan hal yang baik saat Anda mengarahkan fokus Anda pada kebaikan Anda. Akan melihat lebih banyak kebaikan jika fokus Anda diarahkan pada stres dan perjuangan. Anda akan melihat lebih banyak stres dan perjuangan. Itulah satu-satunya tugas Anda. Bangun dan buat diri Anda merasa luar biasa. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana saya bisa merasa hebat hari ini? Bagaimana saya bisa tumbuh hari ini? Bagaimana saya bisa membuat orang lain merasa hebat hari ini? Buka mata Anda. Keajaiban di sekitar Anda. Saya jamin Anda telah kehilangan keajaiban. Karena Anda telah tersesat dalam stres dan kebisingan di dalam kepala Anda. Keluar dari pikiran Anda dan masuk ke dalam keajaiban hidup. Hari ini adalah hari baru. Kanvas bersih yang segar. Anda dapat melukis apapun yang Anda inginkan di kanvas itu. Apapun yang terjadi, Anda adalah seniman. Tambahkan sedikit warna, sedikit kegembiraan, sedikit kehidupan di kanvas Anda. Jangan tinggalkan apapun kanvas itu. Begitu Anda bangun di pagi hari, tanyakan pada diri Anda sendiri apa yang benar-benar penting. Apakah hari ini penting bagi saya untuk terburu-buru, stres dengan semua yang harus saya lakukan, atau dapatkah saya menikmatinya? Momen ini, dapatkah saya menentukan suasana untuk sisa hari saya?
Anda memutuskan hari seperti apa yang akan Anda jalani. Bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana Anda akan menanggapi semua yang terjadi. Anda dapat menanggapi situasi apapun secara positif. Apakah Anda akan menanggapinya dengan kehadiran? Apakah Anda akan melihat niat baik? Anda akan menemukan cara untuk mengatasi rintangan? Apakah Anda akan menulis cerita Anda sendiri? Atau apakah hidup akan menuliskannya untuk Anda? Saya di sini untuk memberitahu Anda semua di sini. Jika Anda sedang berjuang, Anda harus tahu kapan harus melepaskan jangkar dan melanjutkan hidup Anda, karena Anda tidak dapat membiarkan orang lain hidup bebas sewa di sini. Anda tidak dapat membiarkan orang lain menahan Anda, dan orang-orang di sekitar Anda penting. Perubahan bukanlah surga secara kebetulan. Perubahan membutuhkan pilihan yang disengaja untuk menjadi berbeda. Jangan mengikuti para nabi tentang di mana Anda dapat memperoleh sesuatu dalam hidup. Kejarlah hasrat dan tujuan Anda. Anda perlu meluangkan waktu untuk mencari tahu mengapa Anda menginginkan hal ini seburuk keinginan Anda untuk bernapas. Saat itulah kamu menemukan jalan. Anda perlu meluangkan waktu untuk mencari tahu apa yang Anda sukai, karena jika Anda mengejar hasrat Anda, saya jamin hasrat dan tujuan akan selalu menghasilkan keuntungan dan laba secara sosial, emosional, dan finansial. Ambil bakat, kamu tidak harus berbakat, kan? Kamu tidak harus menjadi yang tercepat, yang terkuat. Anda tidak harus menjadi yang paling cerdas untuk sampai ke tempat saya berada. Saya berjanji kepada Anda jika beberapa dari Anda akan mulai mengambil kepemilikan atas hidup Anda, dan beberapa dari Anda mungkin sudah berusaha dan melakukan hal yang fenomenal dan membuat pilihan yang baik. Saya ingin mengatakan teruslah maju, jangan menyerah, teruslah mengejarnya, karena saya berjanji kepada Anda setiap dari Anda dimaksudkan untuk meninggalkan jejak Anda pada sejarah. Itulah yang harus Anda lakukan. Anda hanya harus bekerja keras. Meskipun Anda bekerja keras, Anda harus lebih keras dari Anda. Banyak dari Anda mendengar saya mengatakan ini. Ayah Anda dengarkan saya. Ayah Anda sendiri menemani ibu Anda, mungkin seorang jutawan. Anda mungkin berasal dari hak istimewa. Ayah Anda mungkin memberi Anda sebuah mobil. Dia mungkin mengenal orang-orang. Dia mungkin bisa memberi Anda pekerjaan. Tetapi Anda tidak akan bekerja lebih keras dari saya, dan bukan seorang guru konselor atau kepala sekolah. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Saya tahu keadaan Anda tidak yang terbaik. Saya tahu terkadang lingkungan rumah kita tidak yang terbaik. Tetapi ini yang saya tahu, kita mengendalikan hidup kita, dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari Anda. Tetapi yang tidak dapat Anda lakukan adalah Anda tidak dapat berhenti melakukan proses tersebut. Anda tidak dapat menyerah, karena itu bukanlah apa yang Anda lihat. Anda tidak dapat menyerah, teruslah maju ketika mereka tidak memiliki apapun yang tersisa di dalam tangki mereka. Jika Anda akan menjadi juara, jika Anda akan menjadi binatang buas, Anda tidak perlu mengalami sesuatu 1, 2, 3. Dengarkan saya, dan saya tidak berutang permintaan maaf kepada siapapun. Keadaan kita, lingkungan Anda saat ini tidak pernah harus mendikte siapa Anda. Anda bukanlah seperti lingkungan Anda. Anda adalah apa yang Anda lakukan, dan ini adalah fakta dari masalah orang-orang biasa yang normal seperti Anda dan saya. Dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, dan ini bukan tentang kemewahan dan keglamoran dan kilauan. Ini bukan tentang apa yang kita miliki, ini tentang hati kita, kawan. Ini tentang orang-orang Anda, dan saya memahami bahwa kita sepenuhnya mampu. Kita memiliki potensi penuh untuk mencapai dan menjadi apapun yang orang lain lakukan. Dan satu-satunya orang yang akan menghentikan kita, dan satu-satunya orang yang akan merampok kita adalah ketika kita melihat ke cermin dan kita berkompromi.
Aku hidup dengan 3 prinsip ini dan aku berjanji padamu, kawan, prinsip-prinsip ini akan mengubah segalanya tentang dirimu. Kerja keras dan kerja keras. Buatlah pilihan yang baik dan hargai orang lain. Aku memutuskan 10 tahun yang lalu, tepatnya ketika semua ini terjadi dan aku masuk penjara. Aku ingin menjadi seperti kau tahu apa? Aku ingin membuat janji ini. Aku ingin menepatinya untuk keluarga ini. Saya berasal dari banyak kehancuran. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi yang saya tahu adalah pentingnya pilihan yang saya buat. Jadi, saya menulis kata ubah dunia dan menempelkannya di jendela sel penjara kecil saya. Setiap hari, saya bangun dan menyadari. Buatlah pilihan yang baik. Hal-hal hebat terjadi saat Anda memasuki babak berikutnya. Jangan mengejar nabi. Kejar tujuan. Dengarkan saya dengan saksama. Itu impian kita. Tidak seorang pun akan melihatnya seperti Anda melakukannya. Itu impian Anda. Tidak seorang pun akan merasakannya seperti Anda merasakannya. Itu impian Anda. Tidak seorang pun akan berdedikasi seperti Anda. Itu impian Anda dan mereka tidak harus mengerti, dan mereka tidak harus menyukainya. Dan mereka tidak harus melakukannya. Itu tidak membuat perbedaan. Itu impian Anda dan Anda, teman saya, telah diberi tugas untuk mewujudkannya dan Anda tidak boleh membiarkan apapun menghentikan Anda melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Ketika saya percaya bahwa suara saya dibutuhkan di dunia ini. Ketika saya percaya bahwa saya perlu berada di atas panggung bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk berbicara kepada sekelompok orang yang berasal dari tempat asal saya. Kelas pekerja yang tidak tahu bagaimana rasanya menghasilkan jutaan dan jutaan dolar, yang tidak mengerti seperti apa kekayaan itu. Bahwa saya perlu masuk ruangan dengan seorang ibu orang tua tunggal dengan seorang ayah yang tidak ada dalam hidup saya. Tunawisma, putus sekolah, hanya seseorang yang berasal dari tempat asal Anda yang dapat memberitahu Anda bahwa Anda termasuk dan saya harus naik panggung karena ada beberapa orang yang tidak dapat dijangkau oleh Les Brown, ada beberapa orang yang tidak dapat dibaca oleh Tony Robbins. Ada beberapa orang yang hanya dapat saya jangkau, jadi saya perlu berada di atas panggung bersama mereka, melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Anda dapat menunjukkan kepada saya teman-teman Anda. Dan saya dapat memberitahu Anda. Siapa Anda, dengan siapa Anda berada di sekitar Anda. Apakah itu akan memengaruhi Anda? Suka atau tidak jika Anda berada di sekitar Anda dengan orang-orang yang tidak benar yang tidak berusaha mengejar mimpi. Dan tujuan dan dedikasi dan tekad yang sama seperti Anda akan terpengaruh dengan siapa Anda berada di sekitar Anda. Penting, kompromilah yang saya pedulikan. Kita tidak perlu pernah berkompromi dengan diri kita sendiri. Saya berjanji kepada Anda dari depan belakang ke kiri ke kanan, setiap orang di sini, Anda dilahirkan untuk meninggalkan jejak Anda dalam sejarah. Anda dapat mencapai dan menjadi apapun yang saya maksud. Guru dan dokter dan aktor dan atlet, penghibur dan musisi dan ahli radiologi dan ahli jantung dan ahli kosmetik, pekerja sosial. Saya memberitahu Anda apapun yang Anda inginkan. Terlalu sering kita sebagai pria dan wanita muda, wanita dan saya sangat bersalah akan hal ini.
Kita hanya peduli tentang saat ini dan apa yang terasa baik di sini dan apa yang terasa baik sekarang, dan kita akan berkompromi dengan siapa kita karena kita menginginkan penerimaan dari orang-orang di sekitar kita. Anda memiliki kesempatan sekarang bahwa Anda tidak akan pernah mendengar orang berkata, "Mengapa Anda bekerja keras?" Saya mungkin bukan pembicara motivasi nomor 1 di dunia. 5 tahun dari sekarang saya harus mendapatkan semua yang saya bisa dapatkan sekarang. Setiap buku yang dapat saya tulis, dengarkan saya sekolah, saya dibayar oleh Departemen Atletik, saya sedang bersemangat sekarang. Pria sejati dalam kegelapan ketika tidak ada yang melihat dia bekerja keras. Pria sejati ketika pelatih bahkan tidak melihat dia belajar film sendiri karena dia menyukai prosesnya. Karena singa sungguhan suka berburu, mereka menyukai prosesnya sama seperti mereka menyukai hadiah. Dan beberapa dari kalian hanya ingin mencetak gol. Anda tidak menyukai prosesnya, Anda tidak mencintai prosesnya, Anda hanya suka mengabaikannya. Anda suka ketika waktunya pertunjukan semua orang di kerumunan Anda seperti, "Hei, ayolah, dapatkah Anda lihat?" Anda bahkan tidak dapat memulai sampai Anda mengenal orang-orang Anda di sana. Begitu Anda melihat mereka, Anda seperti waktu pertunjukan hari demi hari, setengah hari bekerja keras, harus bekerja keras, harus bekerja keras. Bandara di bandara mengemudikan masa setelah saya, apakah kamu tidak lelah? Ya, mungkin saya tidak tahu. Apakah kamu tidak siap untuk istirahat? Ya mungkin, tetapi dengarkan saya tidak bisa. Mengapa? Karena saya bekerja keras untuk Jailen. Saya bekerja keras untuk Jada, saya bekerja keras untuk Dede, saya bekerja keras untuk ibu saya. Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan kepada Anda? Saya bekerja keras untuk Vanessa, saya bekerja keras untuk jadi. Hari-hari saya ingin membunyikan alarm itu. Saya pikirkan tentang mengapa saya tidak bisa berhenti. Anak saya 25.000 setahun, saya tidak bisa berhenti. Dia mengandalkan saya. Putri saya tidak bisa berhenti. Saya tidak bisa berhenti. Saya tidak bisa lelah. Saya tidak bisa menyerah. Saya tidak bisa menyerah. Ibu saya mengandalkan saya. Istri saya mengandalkan saya. Ya, saya mungkin berbeda tetapi saya brilian. Ya, saya mungkin berisik tetapi saya istimewa. Kita bisa berubah dari tunawisma putus sekolah menjadi memiliki doktor yang menulis buku dan menjadi suara generasi. Kita bisa melakukan apapun yang kita yakini bisa kita lakukan, dan kita tidak perlu izin siapapun untuk melakukannya, tetapi milik kita sendiri. Saya fenomenal dan saya tidak berutang permintaan maaf kepada siapapun. Saya akan melakukan hal-hal hebat dan saya tidak berutang permintaan maaf kepada siapapun. Saya diciptakan untuk menjadi hebat. Saya diciptakan untuk melakukan hal-hal hebat. Saya diciptakan untuk memiliki hal-hal hebat dan saya tidak akan lagi meminta izin orang lain. Buatlah pilihan yang baik. Hal-hal hebat terjadi. Anda melihat setiap pilihan yang dapat saya buat. Dengarkan saya tidak dapat mengendalikan apa yang Anda pikirkan tentang saya tidak dapat mengendalikan pendapat Anda tentang saya tidak dapat mengendalikan apa yang Anda katakan tentang saya, tetapi saya mengendalikan bagaimana saya bereaksi menanggapi apa yang saya lakukan dengan hidup saya. Saya mengendalikan hidup saya tidak membiarkan faktor eksternal mengendalikan saya mengendalikan hidup saya, karena terkadang hidup bisa sulit, hidup bisa menantang, dan terkadang rintangan di depan Anda tampak seperti mereka terlalu besar dan lebih mudah untuk berbaring, tetapi Anda tahu apa yang saya ingat.
Saya ingat ketika ayah saya biasa melihat saya dan anak-anak berkata, "Dengarkan Nathan, hidup tidak akan pernah memberi Anda apapun, tetapi jika Anda berhasil, jika Anda membangunnya, tidak seorang pun dapat mengambilnya dari Anda karena kerja keras dan keuletan serta menolak untuk berhenti dan mengejar impian Anda. Anda akan sampai di sana, saya jamin Anda. Mungkin Anda tidak mencapai permulaan yang mendarat di bulan, Anda hanya tidak menyerah. Dan Anda mengejar dan Anda berhenti peduli dengan pendapat orang-orang di sekitar Anda, berhenti menyalahkan semua orang atas luka Anda, ambil kepemilikan atas hidup Anda. Hilangkan masa Anda, jangan beri makan beruang, buatlah pilihan yang baik, jadilah sahabat, dorong seseorang, jadilah suara harapan dan inspirasi, dan itulah pria sejati. Inilah momen Anda. Berapa kali Anda mengatakan saya tahu saya perlu melakukan yang lebih baik, tetapi Anda tidak melakukannya? Berapa kali Anda naik timbangan dan menimbang diri Anda sendiri, tetapi Anda tidak senang? Berapa kali Anda mengangkat panci itu dan mereka hanya tidak pas? Berapa kali kamu bilang kamu tidak bisa berhenti makan jenis makanan tertentu, tetapi kamu tetap melakukannya? Kamu lihat teman-temanku, itu alasan kamu mencari jalan keluar. Kamu mencoba mencari ide dan berkata, "Hei, tidak apa-apa bagiku untuk terus melakukan jenis kesalahan ini, tidak apa-apa bagiku untuk terus mengatakan hal yang sama berulang-ulang, tidak apa-apa bagiku untuk terdengar seperti rekaman rusak yang berlubang di dalamnya." Tetapi meskipun demikian, aku tidak menempatkan diriku dalam posisi untuk berubah. Kamu tahu kamu bisa melakukannya, tetapi kamu hanya tidak ingin melakukannya. Anda berpikir bahwa hei, saya akan melakukannya di lain hari, saya akan melakukannya besok, saya akan melakukannya pada hari ini, saya melakukannya pada hari ini. Saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu. Anda tahu begitu banyak tetapi Anda melakukan begitu sedikit. Apakah Anda memahami bahwa Anda tidak bisa tetap sama? Apakah Anda memahami bahwa Anda harus terus seperti yang saya katakan, berevolusi? Berevolusi bagi saya berarti lebih dari sekadar berubah. Perubahan itu baik, tetapi apakah Anda berubah karena alasan yang benar? Atau Anda berada dalam posisi tertentu di mana Anda merasa harus mengubah diri sendiri atau mengubah siapa Anda sebenarnya untuk menyenangkan orang lain? Itu bukan jenis perubahan yang saya bicarakan. Saya berbicara tentang kebaikan yang lebih besar. Saya berbicara tentang mampu memiliki sikap yang benar dan pola pikir yang benar dan ketabahan yang benar untuk membuat perbedaan dalam hidup Anda. Anda tidak dapat terus melakukan hal yang sama berulang-ulang dan berulang-ulang dan Anda tidak mendapatkan apa-apa. Anda tidak berkomitmen. Anda tidak melakukan hal yang benar, sebaliknya Anda terus melakukan hal yang salah dan Anda mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Musik, kamu mencari seseorang untuk menempatkanmu pada posisi yang membuatmu merasa lebih baik. Ini bukan tentangku, ini bukan tentang orang lain, ini tentangmu, ini tentangmu. Membuat perbedaan dan kamu membuat perubahan yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dari hidupmu sekarang. Saatnya. Kamu tidak bisa melakukannya besok, kamu tidak bisa melakukannya kemarin, kamu punya sekarang. Bangunlah dari
Situ temukan solusi untuk masalahmu. Jangan bergantung pada orang lain untuk berubah. Kamu tidak bergantung pada orang lain untuk berkembang. Kamu berbeda. Seperti yang selalu kukatakan, tidak ada yang salah dengan menjadi berbeda, menonjol di antara orang banyak. Jangan menjadi seperti orang lain. Jangan merasa bahwa kamu harus menjadi bagian dari sekelompok orang agar orang menghormati. Jika kamu tidak suka di mana kamu berada, maka kamu harus mengubah apa yang kamu lakukan. Tetapi tidak hanya berubah, mulailah berkembang menjadi sesuatu yang unik, menjadi sesuatu yang hebat. Percaya pada dirimu sendiri dan pahami itu butuh kerja keras dan butuh ide, dan kamu harus mengerti bahwa ada beberapa pengorbanan yang harus Anda lakukan. Jadi kapan Anda akan membuat perubahan? Kapan Anda akhirnya akan menyadari bahwa terserah Anda apa yang perlu Anda fokuskan sebagai kehidupan yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik, diri Anda yang lebih baik. Dan jika Anda tidak mau mengerjakannya, jika Anda tidak mau mengubahnya, maka seberapa kuat menurut Anda nantinya dalam sisa hidup yang telah diberikan kepada Anda? Saya berada dalam posisi sulit, anak muda berusia 19 tahun yang sedang dalam perjalanan menghasilkan 27 pound sehari. Saya bisa saja memilih untuk fokus pada semua masalah yang akan saya hadapi. Semua rasa sakit sebagai gantinya. Saya memutuskan untuk mengubah bintang saya. Saya memutuskan untuk mengatakan sudah cukup dan fokus pada cara untuk mengubahnya. Mudah untuk mengatakan bahwa saya akan mencoba hal itu besok, atau saya akan melakukannya besok. Suatu hari saya akan menjadi bugar. Suatu hari saya akan memberitahu orang itu bagaimana perasaan saya. Suatu hari saya akan memulai bisnis itu. Suatu hari saya akan meninggalkan pekerjaan ini. Suatu hari saya akan meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan ini. Kita semua pernah mengalami saat-saat di mana kita mendapati diri kita terus-menerus mengatakan pada diri sendiri bahwa suatu hari kita akan melakukan hal itu. Masalahnya adalah kita melihat semua peluang di sekitar kita dan kita mengatakan itu berisiko. Apa yang harus Anda sadari adalah hidup itu sendiri berisiko. Tidak penting berapa lama Anda hidup. Yang penting adalah bagaimana Anda hidup ketika hidup menguasai Anda dan Anda merasa semuanya menjadi terlalu berat. Itu mudah membiarkan hal-hal lepas kendali. Saya pernah mengalaminya di tempat di mana Anda merasa beban dunia ada di pundak Anda. Hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Promosi di tempat kerja tidak Anda dapatkan. Anda tidak masuk dalam tim orang yang Anda ajak keluar berkata tidak. Bisnis Anda sedang berjuang, tagihan menumpuk. Kita semua mengalami masa-masa sulit. Saran saya kepada Anda, fokuslah untuk menemukan cahaya. Saya di sini untuk berbicara tentang kesuksesan. Aturan pertama kesuksesan adalah memiliki visi. Anda lihat, jika Anda tidak memiliki visi, kemana Anda akan pergi, dan jika Anda tidak memiliki tujuan kemana Anda akan pergi, Anda akan terombang-ambing dan Anda tidak akan pernah berakhir dimanapun. Maksud saya seperti yang Anda tahu, saya lahir pada tahun 1947 di Austria setelah Perang Dunia Kedua. Jadi saya sangat beruntung karena saya tersandung di bawah visi saya dan saya tidak begitu menyukai Austria. Ketika saya tumbuh dewasa, saya tidak sabar untuk keluar dari sana. Saya tidak dapat melihat diri saya menjadi petani atau pekerja di pabrik atau apapun seperti itu. Meskipun orang tuaku ingin aku tinggal di sana dan menjalani kehidupan normal, tetapi itu visi mereka, bukan visiku.
Fisikku benar-benar berbeda. Aku merasa bahwa aku dilahirkan untuk sesuatu yang istimewa, untuk sesuatu yang unik, untuk sesuatu yang besar. Kemudian suatu hari aku pergi ke sekolah. Aku ingat saat itu aku berusia 11 tahun dan mereka menayangkan film dokumenter tentang Amerika dan di sana mereka menayangkan film dokumenter ini. Gedung pencakar langit yang besar, musik gedung-gedung tinggi, jembatan-jembatan besar, jalan bebas hambatan 6 jalur dan semua ketangguhan ini dan diriku sendiri. Di sanalah aku ingin berada. Aku tidak ingin berada di sekitar sini dengan rumah-rumah pertanian kecil ini dan gedung-gedung kecil ini. Aku ingin berada di Amerika. Suatu hari sepulang sekolah aku berjalan melewati sebuah toko di Graz. Jadi aku masuk dan melihat-lihat, lalu aku melihat sebuah majalah. Itu adalah majalah Binaraga yang menampilkan Rec Park di sampulnya. Ridge Park saat itu adalah Mer-Universe 3 kali. Dan aku melihatnya di layar lebar sebagai Hercules. Aku membacanya dan aku berkata pada diriku sendiri, wow, ini adalah cetak biru untuk hidupku. Ini persis seperti yang aku ingin melakukan. Saya ingin menjadi juara binaraga seperti Rage Park. Saya ingin masuk ke film seperti Rage Park dan saya ingin menghasilkan jutaan dolar dan menjadi kaya dan terkenal seperti Rage Park. Kamu tahu betapa hebatnya rasanya. Saya tahu kemana saya akan pergi. Bayangkan sebagian besar orang tidak tahu kemana mereka akan pergi. Saya tahu kemana saya akan pergi, bahwa saya akan menjadi juara binaraga seperti dia. Jadi itu hanya pertanyaan tentang bagaimana Anda melakukannya. Saya sangat lega karena ketika Anda memiliki tujuan, ketika Anda memiliki visi, semuanya menjadi mudah. Sehingga orang selalu bertanya kepada saya ketika mereka melihat saya di pusat kebugaran pada hari-hari latihan angkat beban. Mereka berkata, mengapa Anda berolahraga begitu keras 5 jam sehari, 6 jam sehari, dan Anda selalu tersenyum? Dan saya memberitahu orang-orang sepanjang waktu. Saya berkata, karena bagi saya sedang membidik. Tujuan di depan saya adalah gelar Mer-Universe. Jadi setiap repetisi yang saya lakukan membuat saya lebih dekat untuk mencapai tujuan itu, untuk membuat inti visi ini menjadi kenyataan. Setiap set yang saya lakukan, setiap repetisi, setiap berat angkatan akan membuat saya selangkah lebih dekat untuk mewujudkan tujuan ini. Jadi saya tidak sabar untuk melakukan squat 500 pound lagi, tidak sabar untuk melakukan bench press seberat 500 pound lagi, saya tidak sabar untuk melakukan 2000 repetisi lagi. Sit-up saya tidak sabar menunggu latihan berikutnya. Dengan usia 20 tahun saya pergi ke London dan saya memenangkan kontes Mer-Universe sebagai Mer-Universe termuda yang pernah ada, dan itu karena saya punya tujuan. Jadi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Memvisualisasikan tujuan Anda dan mengejarnya membuatnya menyenangkan. Anda harus memiliki tujuan. Tidak peduli apa yang Anda lakukan dalam hidup, Anda harus memiliki tujuan. 74% membenci pekerjaan mereka di Amerika. Nah, tidak banyak perbedaan ketika Anda datang ke Eropa. Mayoritas orang tidak suka dengan apa yang mereka lakukan karena mereka tidak melakukannya, karena mereka tidak punya labu dan mereka mengikuti aturan. Mereka hanya berkeliaran tanpa tujuan dan kemudian tiba-tiba ada lowongan pekerjaan, jadi mereka mendapatkan pekerjaan mereka karena Anda harus bekerja. Tetapi ketika
jika Anda bekerja itu adalah tugas itu, pekerjaan itu tidak menyenangkan. Jadi jika Anda berpikir hanya seperempat orang benar-benar menikmati apa yang mereka lakukan dalam hidup, itu luar biasa. Jika Anda berpikir tentang hal itu, jadi saya merasa sangat diberkati bahwa saya tahu apa yang saya lakukan itu seperti mahasiswa kedokteran yang belajar dan tahu dia ingin menjadi dokter. Anda tahu kemana harus pergi, dan hal yang sama juga dalam politik. Saya ingat bahwa dalam politik saya memiliki visi yang sangat jelas bahwa saya akan menjadi pemimpin California. Ini adalah sejauh yang saya bisa karena saya tidak lahir di Amerika, jadi saya tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden, jadi menjadi gubernur negara bagian terbesar kelima. Saya harus mengatakan negara bagian terbesar, ekonomi terbesar kelima di dunia. Bagi saya benar-benar gelar utama, pencapaian utama dalam politik. Jadi meskipun orang-orang mendatangi saya dan mengatakan mengapa Anda tidak pergi dan mencalonkan diri untuk sesuatu yang lebih kecil, Anda tidak akan pernah berhasil. Saya mencalonkan diri sebagai gubernur dan kemudian 2 bulan kemudian saya menjadi gubernur negara bagian California lagi karena saya memiliki visi yang sangat jelas. Apa yang akan saya lakukan dengan California? Jadi itu aturan nomor 1, memiliki visi. Aturan nomor 2 adalah jangan dengarkan para penentang, jangan dengarkan para penentang. Semua yang pernah saya lakukan, hal yang mereka dengar dari mulut orang-orang adalah itu tidak mungkin, itu tidak dapat dilakukan, atau tidak. Itulah yang saya dengar dan tentu saja saya membuktikan kepada orang-orang bahwa itu tidak dapat dilakukan. Jadi setiap kali seseorang berkata kepada saya itu tidak dapat dilakukan, saya mendengar itu dapat dilakukan. Ketika mereka berkata tidak, saya mendengar ya, dan ketika mereka berkata itu tidak mungkin, saya mendengar itu mungkin. Saya sangat percaya apa yang dikatakan Nelson Mandela bahwa semuanya selalu mustahil sampai seseorang melakukannya dengan baik. Aku akan menjadi orang yang berkata pada diriku sendiri aku akan melakukannya, dan aku akan menunjukkannya kepada mereka. Mungkin itu belum pernah dilakukan sebelumnya, itu tidak masalah bagiku, tetapi aku akan melakukannya dan aku tidak mendengarkan para penentang. Semuanya tentang kerja keras yang kamu lakukan. Aku berkata aku pasti binaraga, aku berolahraga 5-6 jam sehari. Aku akan melakukan hal yang sama sekarang untuk akting. Dan tentu saja aku kuliah untuk belajar bahasa Inggris, aku belajar penghilangan aksen, kelas akting, dan semua hal ini sepanjang hari. Aku bekerja dan bekerja dan bekerja, dan dalam waktu singkat aku membuat satu film berjudul Hercules in New York, yang tentu saja langsung masuk toilet, tetapi itu tidak membuatku patah semangat. Aku masih memiliki visi yang sama, dan kemudian tiba-tiba aku melakukan Streets of San Francisco. Aku tetap lapar dan terus memompa dan menjadi penjahat, dan kemudian tiba-tiba aku diminta oleh Dino De Laurentiis dan Universal Studio akan membintangi Conan the Barbarian. Dan setelah saya mengerjakan Conan the Barbarian, sutradara di konferensi pers berkata kepada persutradaranya adalah John Milius. Dia berkata kepada pers, jika kita tidak memiliki Arnold, kita harus membuatnya. Jadi pikirkan tentang itu, tubuh yang mereka katakan tidak akan pernah bisa dijual karena waktunya salah. Beberapa tahun kemudian saya mengerjakan Conan the
Barbarian dan itu adalah hit nomor 1 di box office ketika dirilis pada musim panas tahun 82. Pikirkan tentang itu dan sutradara berkata jika dia tidak memiliki tubuhnya kita harus membuatnya jadi tiba-tiba. Tubuh saya menjadi aset bukan beban dan hal yang sama terjadi dengan Terminator. Setelah orang-orang selesai syuting Terminator, Jim Cameron berkata kepada pers jika Arnold tidak akan memiliki aksen itu dan berbicara seperti mesin, saya pikir film itu tidak akan berhasil. Jadi pikirkan tentang itu, tubuh dan aksen yang mereka serang adalah aset. Tetapi saya tidak mendengarkan kepada para pecundang, saya tidak mendengarkan mereka sama sekali, hanya saja kenyataannya adalah Anda tidak dapat mendengarkan para penentang, jadi ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi Anda semua. Jadi ketika seseorang mengatakan tidak, ini adalah ide yang bodoh, Anda tidak perlu mengatakannya dalam pikiran Anda, tetapi Anda perlu mengatakannya dalam pikiran Anda. Jadi, apa yang Anda ketahui?